Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai ke 20. Mari yang sudah ketemu kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatkah hal ini? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih ya, kurang mantap ya, dengan suara yang keras ya. Masih semangat ya Bapak Ibu Saudara kasih? Puji Tuhan ya. Ya kita ulangi ya. Yakobus 1 ayat yang 19 sampai 20. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang percaya firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Saya tertarik pada ayat yang terakhir ya. Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi singkat saja, kita yang sering mendengar apapun perkataan orang terutama ya, kita bisa marah. Bisa tidak? Bisa Bapak Ibu? Mendengar kok bisa marah Pak? Bisa Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kita mendengar menyinggung ego kita. Betul? Menyinggung privasi kita. Ya. Menyinggung sekitar kita itu, saya boleh katakan menyinggung hati kita yang paling dalam ya. Yaitu artinya menyinggung ego kita. Ya, tersinggung kita. Marah itu bisa gagasan atau pendapat kita tidak diterima. Bisa enggak? Ya? Atau saya bisa katakan bisa gagal memenangkan suatu perdebatan. Itu bisa marah loh kita. Itu bisa marah. Ya? Bisa marah. Makanya pada pagi hari ini hati-hati dengan saudara. Mendengar saja bisa marah. Karena saudara merasa tersinggung. Karena merasa gagasan atau pendapat saudara tidak diterima. Karena gagal untuk di dalam memenangkan sebuah perdebatan. Itu bisa marah. Maka dari itu pagi hari ini Tuhan tidak salah memberikan peringatan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Kita harus cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Tetapi kita semua yang hadir termasuk saya, kebiasaannya itu cepat berkata-kata, lambat mendengar. Paham Bapak Ibu Saudara kasih? Bisa? Bisa ditangkap? Firman Tuhan ini benar ya? Sangat benar. Kita itu kebiasaan kita berkata-kata lebih cepat daripada mendengar. Karena apa? Karena kita ini ya memang kadang-kadang terganggu oleh ego kita sendiri. Merasa bagaimana gitu loh. Ya. Sok tahu, sok hebat, sok pinter. Jadi kita ini cepat untuk berkata-kata. Padahal firman Tuhan menginginkan kepada kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya.
Ketika saudara berhadapan dengan seseorang, orang mau berbicara kepada saudara, ya. Ketika orang itu belum selesai berbicara sampai selesai, tetapi saudara sudah memotongnya percakapan itu di tengah jalan. Bisa marah tidak? Hah? Bisa marah tidak? Bisa marah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Hati-hati di dalam kita melakukan percakapan dengan seseorang. Saya belajar tentang hal ini saudara. Terutama saya belajar melalui firman ini praktek. Ya, seketika saya pernah salah, ya. Terutama saya tidak menyinggung Bapak Gembala ya, karena dekat dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya. Beliau berkata-kata dengan saya, A, B, C, D gitu ya. Tapi di tengah jalan sebelum beliau selesai berbicara, saya mulai berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan beliau, saya belum terlalu mengerti. Tetapi saya sudah menyangganya. Sehingga beliau, dulu Pak Vincent, berhenti dulu. Dengar kata-kata saya. Itu satu contoh Bapak Ibu saudara kasih. Saudara mengerti pagi hari ini? Ya, ini perlu dipraktekkan Bapak Ibu saudara kasih. Terjadi satu pertengkaran. Terjadi suatu suatu perselisihan, ya, terjadi salah paham karena kita terlalu cepat berkata-kata, lambat mendengar, ya, cepat berkata-kata, ya, tapi lambat mendengar. Tapi Tuhan inginkan kita harus cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kemudian saudara kekasih dalam Tuhan, setelah kita harus cepat mendengar, lalu kemudian harus cepat menanggapi dan merespon perkataannya, supaya saudara tidak dikatakan tuli. Mau saudara dikatakan tuli? Atau saudara dikatakan bego dan sebagainya. Sudah kita berkata-kata, kita sudah mendengar dengan baik, kemudian kita harus cepat menanggapi atau merespon perkataannya. Apa yang diperintahkannya, apa yang dinasihatinya, kita harus cepat mendengar. Amin. Sambil saudara mempertimbangkan kebenarannya. Segala apa yang saudara dengar supaya tidak salah. Ya, ingat ya, saya garis bawahi ya. Ketika saudara mendengar dengan baik, cepat mendengar, saudara langsung kemudian menanggapi dan merespon perkataannya, supaya saudara tidak dikatakan tuli sambil ya, garis bawahi, mempertimbangkan kebenarannya, ya, sambil mempertimbangkan kebenarannya, segala apa yang saudara dengar, supaya tidak salah. Amin. Amin. Nah, saya tambahkan ya. Pada saat ini saya berkata kepada saudara, di atas mimbar ini saya berkata kepada saudara, semua perkataan orang dan semua berita harus saudara didengarkan. Garis bawah ya. Garis bawah ya, dan salah paham nanti dengan saya. Seluruh perintah, seluruh pembicaraan orang, segala yang yang saudara dengar, saudara harus didengarkan sungguh-sungguh semua perkataan orang, ya. Dan juga berita-berita dari manapun saudara berhak untuk mendengarnya dengan cepat. Tetapi saya katakan saudara yang kekasih, hati-hati. Terutama saudara, belakangan ini termasuk banyak berita-berita yang tidak bertanggung jawab akan kebenarannya dan tidak tahu lagi akan sumbernya, ya, tidak perlu direspon atau ditanggapi. Paham saudara? Harus cepat didengar
perkataan orang atau berita-berita dari manapun, cepat harus mendengar. Tetapi jangan cepat-cepat engkau menanggapi dan meresponi. Harus dipertimbangkan benarnya, sumbernya dari mana. Harus engkau benar-benar harus merespon dengan baik. Ya, menanggapi dengan baik. Karena kita tidak tahu apakah benar ini perkataannya, apakah benar berita ini sumbernya dari mana. Kita harus hati-hati, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu saudara kekasih, ketika saya masuk di dalam Yakobus 1 ayat 22, mari kita buka bersama-sama. Ini sekedar pembukaan dari firman Tuhan ini. Dan pagi hari ini saya memberikan tema etika mendengar dengan benar menurut firman Tuhan. Amin. Amin. Tadi itu pembukaan. Itu yang biasa, yang kita alami setiap hari, saudara kasih. Sekarang kita baca hal yang tersebut ini. Ya. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu saudara yang Tuhan, bisa saya katakan demikian. Sebelum saudara yang dikasih Tuhan menjadi pelaku firman, ya, saudara harus menjadi pendengar yang benar terlebih dahulu. Amin. Saya baca ya ini ya. Renungkan saudara baik-baik. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi saya mau katakan di tempat ini, sebelum saudara yang dikasih Tuhan menjadi pelaku firman, saudara harus menjadi pendengar yang benar terlebih dahulu. Bapak Ibu sekasih. Yang setuju dengan perkataan saya katakan amin. Amin? Amin? Masih bingung Bapak Ibu saudara? Jangan bingung saudara. Saya tidak membuat bingung. Tapi saya mau menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Sebelum engkau menjadi pelaku firman, kamu harus menjadi pendengar yang benar terlebih dahulu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kamu jangan sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Tapi saudara paham yang saya maksud? Hendaklah kamu menjadi pendengar dulu yang benar, baru menjadi pelaku firman. Kenapa saudara? Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran sesat yang saat ini tumbuh dengan pesat di kota-kota. Ya, hati-hati. Begitu saudara cara mendengarmu salah, mendengarmu tersesat, maka engkau juga melakukan firman itu juga menjadi tersesat. Betul Bapak Ibu saudara kasih? Betul? Belum saya teruskan, mungkin Ibu Bapak bingung ya. Tapi tidak apa-apa saudara. Saya berikan luasan untuk saya menarik satu khotbah ini juga berdasarkan pimpinan Roh Kudus ya. Jadi saya berusaha bagaimana ini ya. Tapi puji Tuhan ya. Jadi definisi akan mendengar firman Tuhan sama dengan mendengar perkataan Yesus. Artinya mempercayai perkataan Yesus kemudian merespon atau menanggapi lalu segera ya, garis bawahi. Mengambil keputusan untuk melakukan. Ya, untuk melakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekasih, berarti mendengar itu bukan tidak penting, bukan diabaikan. Tapi mendengar firman Tuhan itu adalah tanggung jawab kita juga. Amin. Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan yang menyimpang dari Alkitab, saudara bisa paham. Ya. Nah, tapi kalau saudara tidak mau mendengar dulu apa yang dikatakan pendeta, begitu salah menyampaikan, saudara bicara amin, amin, amin. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih yang dikasih Tuhan. Kita harus mendengar dengan benar. Ya, dikatakan Alkitab tadi, kamu
hendaknya menjadi pelaku firman, bukan sebagai pendengar saja. Bukan berarti mendengar tidak penting atau diabaikan, tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Ayo mari kita buka bersama-sama. Ya, biar saudara mantap ya. Saya berdasarkan firman Tuhan semua ya. Bukan saya ngelantur, tetapi saya selalu berdasarkan firman Tuhan. Ayo mari kita buka. Sudah ketemu? 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, kita ulangi ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa percaya dan menerima Yesus dengan imanmu, ya? Ya, saudara bisa menerima Yesus, percaya Yesus dan mengenal Yesus lebih dalam lagi kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Betul? Ya, banyak firman Tuhan yang mendukung hal ini. Kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang memberikan jalan untuk biaya pengabaran Injil. Mana ada orang bisa tahu dan percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena tidak pernah mendengar Kristus, tidak mendengar Injil. Oleh sebab itu, pendengaran akan firman Tuhan itu sangat penting. Makanya firman Tuhan berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengabarkan Injil. Ya, untuk kita mengenalkan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi sehingga iman kita bisa timbul ya juga karena mendengar firman Tuhan. Jadi mendengar itu sangat juga penting Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi Alkitab bukan salah. Itu benar, saudara. Juga dasar-dasarnya harus kita tahu, Bapak Ibu. Bagaimana saudara yang dikasih Tuhan mulai bisa percaya dan menerima Yesus semakin hari semakin mengenal Yesus secara pribadi. Kalau tidak dimulai dari mendengar yang benar oleh firman Kristus. Tetapi masalahnya banyak orang Kristen yang mengalami kesalahan fatal dalam kehidupan rohaninya. Salah satunya adalah soal mendengar firman Tuhan. Amin. Namun tidak mendengar. Ya, saya ulangi Bapak Ibu ya. Jangan bingung lagi Bapak Ibu ya. Ya, saya ulangi ya. Ya, kita harus sebagai orang Kristen harus mendengar firman Tuhan. Namun tidak mendengar. Nangkep yang saya ngomong? Mendengar firman Kristus, saudara di mana-mana mendengar melalui siaran radio dan di mana-mana ya semua. Mendengar, paham. Tapi tidak mendengarkan. Ada tidak? Sampai-sampai di gereja mendengarkan firman Tuhan sampai ketiduran. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara kasih. Saya katakan, biarlah kita pada pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh siapapun yang menyampaikannya. Jangan saudara memandang orangnya. Jangan saudara memandang saya tidak ada apa-apanya. Saya banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tetapi Yesus yang kau sembah, kau agungkan, kau tinggikan. Allah yang tidak terbatas. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya percayakan Bapak Ibu, mendengar yang baik Bapak Ibu. Mendengar itu diperlukan. Terlebih-lebih melakukan firman Tuhan. Itu terlebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara pisah-pisahkan. Saudara katakan, tak usah Pak. Yang penting saya melakukan firman Tuhan. Ya, tetapi saya mendengar aja apa kata orang. Ya, tetapi hari ini kita tidak bisa mengambil satu keputusan demikian. Kita harus benar-benar mendengar dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ya,
Jadi Bapak Ibu sekali, artinya sama dengan kita, artinya begini loh. Kita mendengar firman Tuhan tapi tidak mendengar. Artinya sama dengan mendengar tetapi tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita dengar. Sehingga Yesus menegur keras di dalam Markus 4 ayat 9. Coba ditayangkan. Markus 4 ayat 9. Markus 4 ayat 9. Bapak Ibu baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini sangat keras loh teguran Yesus ini. Siapa mempunyai telinga, ya, saudara perhatikan kata-kata ini. Untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sama yang saya sampaikan tadi. Mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mendengar. Kelihatannya mendengar firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak mendengar. Nah, sama saja seperti ini. Siapa mempunyai telinga, lihat kata-kata ini, untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, apakah Yesus tidak tahu bahwa kita ini mempunyai telinga? Mengapa dia tanya seperti ini? Siapa mempunyai telinga? Apakah Tuhan Yesus tidak mengetahui bahwa kita punya telinga yang bisa mendengar dengan jelas? Tetapi kita gunakan untuk mendengar hal yang lain. Bukan mendengar firman Tuhan. Lebih senang mendengar akan berita-berita yang hoak. Senang mendengar orang-orang yang bukan permasalahan kita, kita senang mendengarkan. Aliasnya bahasa Inggrisnya ngoping. Senang enggak Bapak Ibu? Banyak loh orang senang ngoping. Bukan urusannya, bukan masalah dia. Tapi senang ngoping. Tahu ngoping? Nah, itu mendengar yang tidak benar Bapak Ibu. Ya, tidak mengetahui bahwa kita memiliki kedua telinga yang jelas untuk mendengar. Tetapi kita sering mendengar apa yang dikatakan keinginan daging kita. Bukan untuk mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Ya. Seperti Yesus selalu memberi pesan 7 kali kepada jemaat di Asia Kecil. Ya. 7 kali Tuhan Yesus memberikan nasihat ya kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Di dalam kitab Wahyu mulai dari pasal 2 dan sampai pasal yang ketiga. Saudara nanti bisa saya berikan PR baca di rumah. Ya, Tuhan Yesus memberikan pesan juga kepada sidang jemaat di Asia Kecil. Ketujuh sidang jemaat dan 7 kali Tuhan Yesus mengatakan demikian. Saudara buka ya, salah satunya saudara bisa lihat ya, yang terakhir ya. Yang terakhir selalu mengatakan demikian Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. 7 kali saudara. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Tetapi kebanyakan kita mendengarkan satu keinginan daging kita. Bukan mendengar Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu ketika engkau mendengar Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tetapi harus kita lakukan, jangan banyak pertimbangan. Ya. Jangan banyak pertimbangan. Jangan pilih-pilih firman Tuhan. Ya. Jangan menunda-nunda. Merasa sok tahu, ya. Amin. Biarlah kita harus melaksanakan dan melakukan firman Tuhan. Begitu Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan, kita langsung tangkap, kita harus berespon, kita harus lakukan segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Saudara pulang dari tempat ini, jangan tunggu besok Pak. Saya masih muda, tunggu nanti Pak kalau saya sudah dipanggil menjadi pelayanan Pak. Jangan Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Tuhan,
selalu cepat harus direspon, dilakukan. Ya, saya beri contoh Bapak Ibu sekasih. Ya, saya beri contoh. Kalau ketika saudara mendengar khotbah tentang pertobatan, tentang pengampunan, ya, bahkan tentang memberi, bagaimana respon Bapak Ibu sekasih? Saudara tidak bisa memilih-milih semua firman Tuhan. Ya, kalau kebetulan saudara mendengar tentang pertobatan, saudara pulang dari tempat ini langsung bertobat. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika engkau mendengar tentang pengampunan, apapun yang menjadi kesalahan saudaramu, meskipun engkau benar sekalipun apapun, engkau bisa mengampuninya. Amin. Saudara mendengar tentang memberi. Ya, saudara harus jadi orang juga yang suka memberi. Jangan terlalu pelit. Ya. Ya. Bisa memberi bukan termasuk harus materi. Memberi nasihat, mendoakan, menguatkan, ya, memberikan penghiburan. Itu sama saja memberi Bapak Ibu sekasih. Itu harus saudara lakukan sehingga setara dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Berarti kalau saudara kena tegur, saudara bilang begini, jangan noleh ke belakang, ke samping kiri. Ini buat kamu firman ini, bukan buat saya. Begitu saudara tertegur oleh firman Tuhan, saudara langsung respon, saudara langsung bertobat, langsung saudara melakukan, itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika saudara mendengar akan pertobatan, pengampunan dan memberi, saudara bisa saja menolak, tidak merespon sama sekali, bahkan tidak menanggapinya. Maka akibatnya pertumbuhan rohani saudara tidak akan bisa maju. Dan pendewasaan rohani saudara terhambat. Amin. Haleluya. Kalau saudara setiap firman Tuhan yang disampaikan saudara menolak, saudara tidak bisa mau merespon dengan benar, dan saudara bahkan tidak menanggapinya sama sekali, maka akibatnya saudara pertumbuhan rohani saudara mulai dari lahir sampai mati tidak akan bisa maju. Loh, saya beritahu. Dan pendewasaan rohani saudara akan terhambat. Ya, perkembangan rohani saudara akan tidak berkembang. Amin. Oleh sebab itu kita harus membutuhkan pembelajaran dari firman Tuhan. Yang pada akhirnya saudara dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita sendiri. Tidak menunjuk kepada orang lain. Ya, harus bisa mulai hari ini kita harus membutuhkan pembelajaran dari firman Tuhan. Termasuk pada pagi hari ini saudara bisa hadir di tempat ibadah ini. Itu kita mendapatkan pembelajaran dari firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan hanya melakukan firman Tuhan. Apa yang kita senang atau apa yang kita cocok buat kita. Tapi maka itu bukan itu satu pembelajaran atau praktek namanya saudara. Kalau saudara tidak mau untuk masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan, semua itu menolak, semua itu tidak merespon dan tidak menanggapi, maka saya katakan itu bukan belajar atau praktek namanya. Tetapi sekedar mendengar secara rutinitas firman Tuhan setiap hari. Amin. Secara rutinitas. Sehingga akhirnya mendatangkan kebodohan dan kejenuhan belaka, bahkan kebinasaan. Pembelajaran firman Tuhan bukan sampai pada kuliah di STT saja, bukan sampai hari ini saja, tetapi setiap hari sampai saudara dan saya menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Kita menerima pembelajaran firman Tuhan bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk setiap hari. Ya, sampai kita menjadi sempurna.
seperti Bapa di sorga sempurna. Ya, target Tuhan untuk kita semua orang yang percaya adalah menjadi sempurna seperti Kristus. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu pembelajaran firman Tuhan itu bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Ya, mulai hari ini kita bersama-sama berkomitmen untuk mengagendakan pembelajaran firman Tuhan setiap hari. Yang adalah satu-satunya latihan atau proses kehidupan rohani kita menuju kepada sehat dan kuat. Bukan saja berbicara untuk kebutuhan jasmani saja yang kuat dan sehat, tapi kebutuhan rohani kita harus sehat dan kuat melalui pembelajaran firman Tuhan setiap hari. Itu suatu latihan bagi kita dan proses kehidupan rohani kita menuju kepada hidup yang kekal. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana caranya? Karena sudah waktu yang mendesak, ya. Bagaimana caranya? Hanya satu caranya, saudara. Sebetulnya banyak, tetapi satu saja yang penting, Bapak Ibu saudara. Mari kita baca bersama-sama sebagai ayat terakhir di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Nah, puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, ini ya caranya bagaimana, Pak? Untuk kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan setiap hari. Sebagai proses hidup kita. Sebagai jalan hidup kita. 2, 3. Tetapi ia berkata, ini Yesus yang berkata, huruf besar I-nya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bukan mendengar firman Allah terus melupakannya, bukan Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi kita mendengar firman Allah dan kemudian memeliharanya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara kasih? Artinya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan segala ketaatan. Amin. Ketaatan yang konsisten. Ketaatan yang tetap. Jangan hari ini taat, besok mursal. Jangan hari ini taat, lusa mursal. Ya. Saya sebagai wakil gembala di tempat ini sangat merindukan Bapak Ibu Saudara kasih. Ada satu perubahan yang betul-betul nyata di dalam kehidupan rohani saudara. Tidak seperti dahulu pada waktu saudara menjadi jemaat GAB House of Prayer pertama kali. Sampai sekarang tidak pernah berubah. Seperti Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sampai engkau dipanggil pulang ke rumah Tuhan tidak ada perubahan. Tuhan menghendaki saudara untuk saudara benar-benar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Benar-benar engkau selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jangan melupakannya. Jangan kau anggap tidak penting, Bapak Ibu sekasih. Karena dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Kenapa harus dipelihara? Karena merasa kami percaya firman Tuhan itu sangat penting. Maka engkau memeliharanya, engkau menaatinya. Sampai engkau dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Ke Bapa di sorga. Jangan saudara mengabaikan. Memang hari ini firman Tuhan sepele, saudara. Sepelenya apa? Karena cuma berkata etika di dalam kita mendengar yang benar menurut firman Tuhan. Mendengar itu penting Bapak Ibu Saudara kasih. Dengan mendengar imanmu akan bertumbuh. Betul tidak? Dengan mendengar engkau bisa percaya dan mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Daripada kau salah jalan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu semua yang hadir. Dan kiranya firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi saya, terutama yang menyampaikannya. Ini benar-benar menjadi tanggung jawab kita bersama. Amin.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Kau menjadi tanggung jawab keluargamu. Kamu menjadi tanggung jawab istri, suamimu, anak-anakmu, familimu. Ini menjadi tanggung jawab kamu. Oleh sebab itu, biarlah mereka juga menjadi dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajar untuk anak-anak, ajar untuk suami, ajar untuk istri, untuk mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar yang lain, yang sia-sia. Ya, yang tidak tahu akan datang sumbernya dari mana, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mendengar hal-hal tersebut, tetapi biarlah mendengar hal-hal yang pasti, yang saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.